Nambu di sisi kiri. Kenzo Nambu. Oh, gol! Asnawi Mangkualam kembali jabat Kapten Timnas Indonesia. Piala AFF 2022 telah dimulai pada 20 Desember lalu. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja di ajang Piala AFF 2022 pada tanggal 23 Desember mendatang. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebuah informasi menarik datang dari mantan pemain PSM Makassar Asnawi Mangkualam yang saat ini bermain untuk Ansan Greeners. Baik Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam kembali menjabat sebagai Kapten Timnas Indonesia di Piala AFF. Kepastian ini diumumkan oleh klub Asnawi Mangkualam Ansan Greeners melalui Instagram. Kami mohon dukungannya agar Timnas Indonesia bisa mengangkat piala. Tulisnya, Ewa ke Asnawi, Ewa ke Indonesia. Di dalam grafis yang diunggah Ansan Greeners tersebut, Asnawi dituliskan sebagai Kapten Timnas Indonesia. Bila benar Asnawi Mangkualam jadi kapten, maka ia menjabat jabatan tersebut untuk kedua kalinya setelah Piala AFF 2020 tahun lalu. Pada awalnya, Kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 pada dua laga awal adalah Evan Dimas. Namun untuk laga selanjutnya hingga final, Sintayong mempercayakan jabatan tersebut ke Asnawi Mangkualam. Setelah Piala AFF 2020, ban kapten secara reguler dipakai oleh pemain paling senior di Timnas Indonesia, Fahrudin Arianto. Fahrudin memakai ban kapten di laga persahabatan saat melawan Timor Leste pada Januari 2022, Bangladesh pada Juni 2022, dan kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2023. Misi wajib menang PSM demi jaga asa juara. PSM Makassar mengusung misi wajib menang lawan Borneo FC demi jaga asa juara paruh musim Liga 1 2022-2023. Diketahui saat ini skuad Laskar Pinisi di posisi 2 klasemen sementara Liga 1 dengan 32 poin. Poin dikumpulkan PSM sama dengan pemuncak klasemen sementara Madura United. Laskar sampai kerap berhak memimpin klasemen berkat unggul head-to-head atas PSM. Oleh sebab itu, 3 poin jadi target PSM saat menantang Borneo pada pekan ke-17 Liga 1 Indonesia Jumat mendatang. Kemenangan akan buat tim besutan Bernardo Tavares mengoleksi 35 poin. Dengan harapan Madura United tergelincir ketika menjamu Rans Nusantara. Pasalnya, jika Madura United hanya raih hasil imbang lawan Rans, bisa dipastikan PSM menjadi juara paruh musim. Di samping itu, pengamat sepak bola Asega Frasak mengatakan PSM tidak boleh meremehkan Borneo. Laga di Stadion Sultan Agung Daerah Istimewa Yogyakarta ini menurutnya akan sangat penting. Pasalnya sejak 2019 PSM tidak mampu menaklukkan Borneo. 5 pertandingan terakhir klub kebanggaan masyarakat Sulsel menelan 4 kekalahan, hanya sekali imbang. Namun Asegaf optimis Tavares akan mampu mengatasi pesut hitam dengan racikan taktiknya. Di lain sisi, rotasi perlu dilakukan mengingat waktu recovery hanya 2 hingga 3 hari saja. Harapan Safruddin Tohar untuk 2 penggawa Juku Eja. Diketahui ada 2 pemain PSM yang tampil di Piala AFF 2022. Ya, 2 pemain PSM Makassar itu adalah Ramadan Sananta dan Yakob Sayuri. Pemain muda PSM Makassar ini pasti berikan yang terbaik jika diberi kesempatan untuk tampil. Safruddin Tohar, stoper PSM Makassar asal kota Ternate, Maluku Utara tersebut berharap Ramadan Sananta dan Yakob Sayuri bisa menembus starting 9, lantaran menurutnya cukup sulit mendapat kepercayaan pelatih untuk tampil membela merah putih. Semoga mereka berdua bisa berikan yang terbaik dan menembus tim inti. Dan yang terpenting, sebagai rekan setim di PSM Makassar, saya mengharapkan mereka berdua bisa membantu Timnas Indonesia juarai Piala AFF tahun ini. Ungkap Safruddin Tohar. Sebagai informasi untuk laga perdana di Piala AFF 2022, tim Aslan Sintayong akan bersua Kamboja di SUGBK pada Jumat besok. Kenzo Nambu mulai unjuk gigi, persaingan winger PSM kian memanas. Diketahui PSM Makassar musim ini memiliki sejumlah winger yang bersaing untuk mendapatkan menit bermain secara reguler. Persaingan posisi penyerang sayap atau winger di skuad PSM Makassar pun kian ketat. Ini lantaran di skuad PSM Makassar nama Kenzo Nambu yang sebelumnya meragukan, kini menemukan performa terbaiknya.
Kenzo Nabu pun meramaikan persaingan pemain inti di PAS Makassar untuk posisi winger. Pemain asal Jepang itu berhasil mencetak 2 gol kemenangan PAS Makassar atas PSIS. Sejauh ini Kenzo Nabu sudah mencetak 5 gol untuk PAS Makassar dan menjadikannya sebagai top skor sementara Scott Juku Eja bersama Everton Nascimento. Kini persaingan pun kian memanas lantaran beberapa pemain yang dulunya bermain reguler untuk posisi winger mulai tersisi. Seperti halnya Rizky Eka yang kini lebih banyak dimainkan sebagai pemain pengganti. Terlebih saat ini Kenzo Nabu tengah on fire.